kita semua, perkenalkan nama saya Nike Herlina Simanulang, Grup B semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 9 Jalan Kudus karangan Gary Thomas. Tipe-tipe spiritualitas. Setiap individu memiliki cara berbeda dalam memahami hubungan internal terhadap Allah. Perbedaan bisa muncul karena banyak hal yang bisa dilakukan atau diekspresikan dalam berelasi terhadap pencipta, sehingga kebanyakan individu mempunyai kecenderungan tertentu untuk berkomunikasi dengan Allah. Berdasarkan tipe spiritualitas utama kita, Gary Thomas menjelaskan ada 9 jalan kudus yang menjadi tipe spiritualitas, yaitu 1. Naturalis. Tipe ini lebih memaknai kehadiran Allah di luar bangunan fisik yang besar dan megah. Beribadah atau berdoa tidak semata-mata hanya bisa dilakukan di dalam gereja atau di rumah, melainkan alam terbuka pun menjadi tempat utama. Rasa tenang dan nyaman didapatkan ketika seseorang mencari Allah dengan segala sesuatu yang dia jadikan. Namun tentang bagi kaum ini ialah bisa mengarahkan pada sifat individualis karena mencari ketenangan secara sendiri di dalam sembari menikmati dan berefleksi. Kedua, indrawi. Anugerah yang dikaruniakan Allah kepada manusia melalui kelima indera seperti pengecap, peraba, pencium, pendengar, dan penglihatan menjadi alat utama untuk mengakui kehadiran Allah dalam diri seseorang. Ada beberapa tantangan terhadap tipe spiritualitas ini, seperti menyembah tanpa keyakinan, mengidolakan keindahan, dan menyembah ibadah. Hal ini bisa terjadi ketika indera menjadi penipu, khususnya ketika emosional kita membumbung tinggi karena pengaruh musik yang membuat seolah-olah kita serius menyembah, namun itu penyembahan sekilas sampai pengeras suara menjadi layu. Hanya kepuasan sementara yang ditemukan sehingga membuat penyembahan hanya karena dorongan indera. Ketiga, tradisional. Sosok pribadi yang masuk ke dalam tipe ini adalah yang benar-benar menghidupi pola penyembahan yang totalitas, berdoa beberapa kali dalam sehari atau bahkan berdoa sepanjang hari di suatu tempat diyakini suci seperti mezbah ataupun gereja menjadi hal utama. Ada 3 elemen utama pada tipe spiritualitas ini, yaitu ritual, simbol, dan korban. Ritual dan ritus tak lain adalah kekuatan perilaku yang terus-menerus diperkuatkan karena menjadi jalan untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah dan tetap terlindung dari daya yang terkuat bagi pengalaman manusia. Kemudian simbol yang terkadang dianggap tidak begitu penting. Elemen ketiga ini ialah korban yang diteladani dari diri Yesus. Keagungan Yesus melalui pengorbanannya adalah sesuatu hal yang menjadi tantangan bagi pengikutnya. 4. Askese. Tipe spiritualitas askese meliputi pribadi orang-orang yang cenderung mengarah pada keheningan, kesederhanaan, dan komitmen yang mendalam. Tipe ini memperlihatkan seseorang yang sangat menghidupi keimanannya dengan kesungguhan. Namun di sisi lain, ada tantangan bagi kaum ini, yaitu seperti terlalu menekankan kesalehan pribadi, mencari penderitaan sebagai suatu tujuan, dan berusaha mendapatkan kemurahan Allah. Kaum askese bersaksi bahwa kehidupan tertinggi ialah kehidupan roh dan bukan persoalan intelektual dunia dan lainnya. Kelima, aktivis. Kaum ini terkenal dengan sifat yang konfrontasi atau cara menentang dengan berhadapan langsung dan terang-terangan. Pribadi pada tipe ini selalu memperlihatkan bukti aktivitas yang mendalam dan penuh keberanian. Di sisi lain, ada tantangan yang dihadapi oleh penganut spiritualitas ini, seperti terlalu bersifat menghakimi sikap elitisme atau perbedaan-perbedaan kelompok yang berkesan lebih baik dari yang lain, dan kurang menekankan kesucian pribadi karena tidak tindakan sosial yang dilakukan tanpa disertai kesucian pribadi malah akan mendatangkan masalah atau lebih berkesan
bersifat munafik. Keenam, pemerhati. Hal utama dari tipe ini ialah mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Bagi kaum pemerhati, memperlihatkan aksi kepedulian bukanlah sesuatu tugas yang berat, melainkan sebuah ibadah. Selain itu, tantangan lain ialah berpandangan fisik terhadap suatu masalah yang akan diselesaikan jangka pendek dan jangka panjang, dengan dampak yang kurang baik. Membantu orang lain dan keluarga dari diri sendiri tentu sesuatu yang baik, namun jangan sampai tidak memperdulikan keberadaan sendiri termasuk keluarga dan sanak saudara. Ketujuh, antusias. Cara mengasihi Allah pada tipe spiritualitas ini ialah melalui misteri dan perayaan. Kaum antusias menyukai bentuk ibadah yang penuh perayaan dan juga berbagai bentuk iman yang supranatural. Hal seperti ini juga yang diartikan sebagai misteri pada bagian ini dengan rindu untuk memelihara misteri iman, yang berarti bahwa ada hal-hal tentang Allah dan kekristenan yang belum sepenuhnya terpahami. Dengan berdasarkan pada kerendahan hati, bukan intelektual duniawi. Sementara perayaan yang dimaksud ialah gambaran sukacita. Unsur dari perayaan ialah seperti ibadah yang antusias dengan tetap mengandung sikap hormat. Kedelapan, kontemplatif. Spiritualitas ini mengacu pada cara mengasihi Tuhan sebagai seorang kekasih, pengingat. Sementara tantangan pada tipe spiritualitas ini adalah kehilangan keseimbangan dalam memahami maksud Allah. Selain itu, ada beberapa tantangan lain seperti menyerap debu, melupakan kebajikan, dan kecanduan pengalaman rohani yang membuat sulit untuk keluar dari yang dipahami. 9. Intelektual. Sebuah intelektual tidak melulu hanya sebatas IQ apabila jika membahas spiritualitas, namun sebaliknya intelektual menggambarkan orang percaya dan memahami konsep dan wawasan baru mengenai Allah dengan iman. Namun ada yang harus diperhatikan, yaitu seperti menghindari kontroversi dalam mendefinisikan hal-hal terkait iman dan firman Allah, karena tanpa orang Kristiani adalah kasih dan anugerah, bukan pamer pengetahuan secara cokak. Kemudian tantangan yang akan hadir lainnya adalah seperti mengetahui tanpa melakukan, yang berarti sebatas teori tanpa pengaplikasian kasih kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tantangan lain ialah jatuh pada kesalahan. Oleh karena itu, seseorang tidak pernah belajar sesuatu tentang Tuhan tanpa menjadikan itu semakin dekat kepada Dia. Karunia Allah melalui intelektual merupakan suatu anugerah yang patut dihidupi dalam menumbuhkan iman yang lebih kepada Dia. Sekian dan terima kasih.